tentang cara pengukuran panggul luar pada ibu hamil. Dalam pemeriksaan panggul luar, kita harus perhatikan terlebih dahulu untuk penggunaan jangka panggul. Jangka panggul ini harus dalam posisi terbuka atau tidak terkunci. Tapi nanti kalau pas sudah melakukan pemeriksaan dan sudah menemukan titiknya, ini baru terkunci. Prinsipnya yang kedua adalah untuk jangka ini, dia tidak boleh posisi seperti ini. Tapi ini harus terdorong seperti ini. Karena kalau dia dalam posisi seperti ini, itu akan ada selisih setengah sampai 1 cm sendiri seperti itu, dan akan hasilnya akan salah. Posisinya nanti akan seperti ini sehingga dia akan terdorong. Oke. Prinsip yang kedua adalah kita harus memastikan untuk pasien kita yang akan kita ukur. Kalau pasien kita ini lebih tinggi, tingginya itu tidak lebih dari kita pemeriksa, artinya pasien lebih rendah. Jadi kita nanti posisinya adalah bisa menggunakan kursi untuk duduk seperti ini, posisi seperti ini. Atau kalau misalnya tidak ada kursi, kita boleh posisi seperti ini. Seperti ini. Jadi seperti pasang kuda-kuda seperti ini. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah pada saat memeriksa, kita tidak boleh seperti ini. Ini adalah salah. Seperti ini tidak boleh. Selain mempengaruhi hasil, juga sepertinya tidak etis kalau misalnya pemeriksa itu jongkok di depannya pasien. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Oke. Mohon maaf Ibu, saya buka sedikit. Ya, seperti ini. Usahakan bagian atas tidak terbuka karena memang kita hanya membutuhkan panggulnya. Kalau untuk ibu hamil, sini itu pasti akan terlihat dengan jelas. Bagian dari tepi atas simfisis sampai spina iliakanya itu pasti akan terlihat dengan jelas. Sekarang kita mulai untuk pemeriksaannya. Distansia spinarum. Cara mengukur distansia spinarum. Menentukan bagian yang akan diukur, yaitu titik spina iliaca anterior, superior, kanan, dan kiri. Kita raba. Kemudian kalau untuk spina iliaca anterior itu adalah bagian yang memang menonjol di daerah sini. Dia menonjol yang paling depan, tetapi letaknya agak ke bawah dibandingkan dengan yang kristarum seperti itu. Jadi kalau kita raba, itu pasti kita akan menemukan tonjolan kecil. Kita urut dari tepi atas tulang simfisis, pasti kita akan ketemu terlebih dahulu untuk tonjolan pertama itu. Itulah yang dinamakan oleh spina iliaca anterior. Baik, caranya memeriksa seperti ini. Maaf Ibu, agak maju ke depan. Ya, ini setelah kita sudah menemukan, kita posisi seperti ini. Seperti ini seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah sudah kelihatan, oke, seperti ini sudah terdorong, sudah jelas. Kemudian kita bisa mengecek hasilnya dengan mata kita. Misalnya ini hasilnya adalah 23 cm. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk crista iliaca anterior. Distansia cristarum. Pengukuran menggunakan jangka panggul mengukur jarak antara crista iliaca kanan dan kiri. Normalnya 26 sampai 29 cm. Oke, jadi tadi kita sudah meneruskan dari tadi kan kita sudah mengurut dari tepi atas tulang simfisis ketemu tonjolan pertama itu kan untuk spina iliaca. Kemudian untuk ke atasnya itu nanti akan ada cristarum. Jadi ada kanan dan kiri seperti itu. Jadi kita urut sedikit dan jaraknya tidak terlalu jauh dari spina iliaca anterior. Ya, misalnya kita sudah menemukan di sini, titiknya kita inikan, kita paskan, kemudian kita cari yang sebelah sini. Sudah pas, kemudian kita inikan. Ya, seperti ini, dan kita baca hasilnya adalah 25 cm. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Conjugata externa. Pengukuran menggunakan jangka panggul mengukur jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung prosesus spinosum lumbal kelima. Normal 18 sampai 20 cm. Oke, kalau untuk mencari tahu di mana letak tepi atas tulang simfisis itu mudah. Jadi yang pertama kita cari adalah tulangnya terlebih dahulu.
kalau misalnya kita sudah memegang tulangnya, tinggal kita tarik ke atas untuk batasnya. Nah, itu berarti tepi atas tulang simfisis. Kemudian kalau untuk lumbal kelima, posisi ibu hamil pasti sedikit lordosis ke belakang. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu pasti untuk, mohon maaf Ibu, berbalik. Ya, seperti ini. Nanti pasti dia akan kelihatan di sini. Dia ditandai dengan adanya lekukan batas antara pantat, bokong dengan tulang punggung. Di sini itu nanti akan ada dua seperti lekuk lekukan seperti itu di sini. Nah, itu yang disebut dengan lumbal kelima. Ya, kita ukur. Maaf Ibu, berbalik. Ya, kita tentukan terlebih dahulu untuk tulang atas simfisisnya sudah ketemu. Kemudian kita cari untuk lumbal kelimanya sudah ketemu seperti ini. Ya, ini tadi di sini tulangnya. Ya, terus kemudian ini begini. Ya, ini hasilnya adalah 21 cm. Oke. Setelah selesai menggunakan jangka panggul, untuk mengukur lingkar panggul kita bisa menggunakan map lain. Ya, caranya adalah seperti ini. Caranya adalah kita cari untuk tepi atas tulang simfisis. Tadi kan sudah ketemu ya tulang atas simfisis seperti ini. Terus kemudian melewati trochanter mayor. Trochanter mayor ini adalah pertengahan antara tulang atas simfisis dengan spina iliaca anterior. Kemudian ada titiknya tulang anterior. Spina ini Bu, tolong dipegangi. Ya, ini kemudian melalui crista iliaca, kemudian sampai lumbal kelima. Lumbal kelima tadi di sini, sebelah sini. Kemudian ini melalui cristarum, kemudian melalui lagi dengan spinarum. Di antara spina iliaca yang bagian kanan, kemudian terakhir adalah di tepi atas tulang simfisis. Kemudian kita tentukan hasilnya. Ya. Nah, hasilnya adalah 96 cm. Berarti tadi berhentinya di sini. Ya, demikian untuk pemeriksaan panggul. Kemudian kita rapikan ke pasien. Kemudian kita persilakan pasien untuk duduk. Kemudian kita membereskan alat.